akan dipandu oleh Ustadz Heri Saputra. Ya. Dan nanti insya Allah juga tilawah akan dibacakan oleh Ustadz Husair. Dan nanti ada lagu Indonesia Raya dan juga Mars Noaimi mungkin untuk mengenang kembali masa-masa dulu Ustadz Firman Syah merangkai kata-kata nasyid tersebut ya. Dan juga minta tolong buat admin nanti mulai rekamannya di taujihnya Ustadz Amir saja nggak apa-apa. Ustaz, kami persilakan. Baik. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Suaranya masuk ya? Bagus suaranya ya? Suaranya bagus? Alhamdulillah. Bagus, Ustaz, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله للعالمين رحمة. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. بعد إخوتي الأساتذة الدعاة حفظكم الله جميعا. في بداية الأمر نقول لكم يعني بعد هذا العيد المبارك وإن كان قد مضى يعني قرب الشهر، لكن نقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير. في هذه المناسبة السعيدة pada kesempatan yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak sangat senang dan sangat bahagia bisa bertemu dengan antum. Masya Allah, ini salah satu generasi terbaik di Ma'had dan Noaimi. Dipertemukan dengan para duat, para asatidzah. Insya Allah antum semuanya sudah menjadi min kibarin nas yani fi qaumikum insyaallah taala. Wa dalil ala dzalik yani min wujuhikum. Jadi dalil yang mengisyaratkan kalau antum sudah menjadi orang besar di tempat antum masing-masing. Dari penampilan antum semuanya ini penampilan yang berseri gitu ya. Yang cerah gitu ya. Orang soleh itu kelihatan dari tampilannya. Ya. Orang soleh, orang baik, orang yang punya karya besar di masyarakat itu kelihatan dari senyumnya, kelihatan dari parasnya, kelihatan dari penampilan. Taban hadhihi kulluha yani ni'matun wa fadlun min Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu alaina an nashkura ala kulli hadhihi an-ni'mah al-mubarakah wa hadha al-fadl al-'azim min Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya terkait dengan tema yang antum minta tadi, menjaga keistiqomahan beramal pasca Ramadan dalam bingkai kebersamaan. Ini tema yang sangat kita perlukan. Dan tentunya Anda tidak menyiapkan materi karena antum sudah asatidzah semuanya gitu ya. Asatidzah itu tidak perlu dikasih materi, tapi cukup dikasih sentuhan-sentuhan sedikit, hanya mengingatkan sedikit pada saatnya antum sudah bisa mencerna dan bisa mengembangkan sendiri insyaallah taala. Ikhwati al-asatidzah, al-ikhwat du'ah yang Allah muliakan. Al-istiqamah fil amal as-salih
Hada amrun matlub. Jadi sesuatu yang dituntut untuk bisa kita pertahankan, untuk kita capai. Ya, karena memang apa? Karena memang Allah ketika memerintahkan kita untuk beriman dan bertakwa itu ya sampai mati. Gitu kan. Ala naqra qawlahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu kan ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih hatta mata wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Artinya apa? Al-amru bittaqwa wal amru bil iman wal amru bil istiqamah ala hadzal iman hadza ma'murun ila al-maut. Maka kemudian al-hifadz atau al-muhafadzah ala al-istiqamah ala al-iman billah wa ala al-amal as-salih hadza matlub. Hadza min mimma yanbaghi alaina an nura'iha. Namun terkadang kita perlu arahan-arahan, kita perlu kiat-kiat untuk bisa menjaga untuk menjaga keistiqomahan itu. Karena kan kalau kita sebutkan kan gampang sekali, al-istiqamah alal iman, al-amru at-taqwa taqwa Allah, amrun sahal fi nutqi, lakin yani fil haqiqah fil amal fil tatbiq hada amrun صعب, بحاجة إلى دائما إلى المحاولات وبحاجة إلى السعي وبحاجة إلى المواظبة وبحاجة إلى يعني المجاهدة. Nah, لذلك dalam kesempatan kita tetap perlu sentuhan-sentuhan, arahan-arahan dan kiat-kiat yang mungkin bisa kita pelajari, bisa kita pegang menjadi kayak tuntunan kita atau kiat-kiat kita untuk bisa mencapai yang apa kita inginkan tadi, itu al-istiqamah ala ta'atillah. Nah, apalagi ditambah nanti dalam bingkai kebersamaan gitu ya. Nah, fama hiya al-umur allati yanbaghi an na'rifuha. Apa kira-kira kiat atau ma hiya al-khutuwat al-amaliyah? Apa kira-kira kiat-kiat praktis ya, atau apa langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk bisa mencapai keistiqomahan itu? Nah, yang pertama tentunya adalah sidqu an-niyah lillah atau sidqu at-talab min Allah. Sidqu at-talab atau talabil aun min Allah. Jadi antum sudah paham artinya. Sidqu talabil aun min Allah gitu ya. Wa adamul i'timad 'ala an-nafs. Wa adamul i'timad 'ala an-nafs. Jadi walaupun kita sudah mendapatkan diri kita sepanjang bulan Ramadan termasuk min ibadillahi at-ta'i'in, min ibadillahi al-muttaqin fi Ramadan, wa min al-mukthirina bil a'mali salihah fi Ramadan, lakin la na'tabid ala anfusina. Jangan pernah kemudian kita sudah merasa bangga dengan diri kita, sudah bisa merasa cukup dengan amal-amal kita. Wa innamal i'timadi 'ala Allah. Wa innamal i'timadi 'ala Allah. Wa innama at-talab al-ilhah fi talabil 'aun wat-tawfiq wal hidayah was-sadad min Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? لأن قلوب البشر قلوبنا جميعا قلوب الإنسان وقلوب البشر بل قلوب المخلوقين يعني كلها بيد الله كما ورد في الحديث إن قلوب الناس بين أسبوعين من أصابع الرحمن. يعني ما معنى هذا الحديث؟ أن هذا الحديث أن الله تعالى يقلب قلوب البشر ما شاء، فسمي القلب لكثرة تقلبه. Kan begitu kata-kata ulama. Sumiyal qalb likathrati taqallubihi, karena banyak berubah-ubah gitu. Al-an yakun hakadha. Yani fi Ramadan qulubuna fi muntaha at-taqwa, fi muntaha al-hamasa fi ada'i al-ibadat wal a'mal as-salihah. Lakin ba'da Ramadan qad tanqus. Alaysa kadhalik? Lidhalik yani hunak yani talabu al-aun min Allah an yuwaffiqana على هذه الأعمال الصالحة وعلى هذه الهمة العالية وعلى هذه الأعمال الصالحة. فهذا طبعا يعني أول خطوات. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah banyak beriktimat kepada Allah, banyak meminta kepada Allah. Karenanya Rasulullah itu kan dalam doa-doanya yang diajarkan kepada kita, Allahumma
yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal pertama kali, kemudian juga kepada kita tentunya semuanya. Ya Mu'adz, la tada' fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kan begitu. La tada', jangan pernah tinggalkan setiap selesai sholat. Makanya kemudian zikir kita selatkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ma hadha? Hadha ad-du'a li ajli an natlub min Allah Ta'ala an yuwaffiqa qalbana wa qulubana wa yuwaffiqana ila al-istiqamah fi al-iman fi al-amal as-salih. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أيضا من تعليم النبي لنا. اللهم إنا على ذكرك وشاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا الرسول نبيا معصوم غفر له تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن دائما يطلب من الله أن يثبته على الخير وعلى الإيمان. فما بالنا بنا فما بالنا بأمورنا وأنفسنا. طبعا kita lebih sangat memerlukan doa-doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama gitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya kan kita itu kan makhluk yang sangat lemah. La haula lana wa la quwwata illa billah. La nastati an nantiq bi kalimah illa bi aunillah. Wa la nastati an naqum bi amalin salihin ma illa bi aunillah, illa bi taufiqin min Allah. Wa la nastati an natlu ayatan min ayatil Quran illa billah. فلذلك اعتمادنا على الله وطلبنا على الله. بعد ذلك خطوات الثانية والثالثة والرابعة هذا يعني عمل الإنسان، يعني أي سعينا نحن. نعم. الأولى هذا أن يكون يعني طلبنا واعتمادنا على الله أن يثبتنا على الحق وعلى الإيمان وعلى الطاعة وعلى التقوى. لذلك يأتي في القرآن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الرسول يعني ثبته الله على الحق. لذلك نعتمد على الله. فهذا معنى قولنا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي هذا يعني إقرار منا بأننا لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. إذن لا نستطيع أن نقوم بالعبادة حق القيام إلا بالعون من الله. لذلك عندما نقول نعبد الله لا نعبد إلا إياه، إذن لا نستعين كذلك، لا نستعين إلا منه. نعم. فهذا إذن الخطوة الأولى إذن الاستعانة من الله، يعني كي يثبتنا على درب الحق وعلى الإيمان به وعلى طاعته في كل زمان وفي كل مكان، على ضوء قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. هذه الأولى. والثانية، الخطوة الثانية، خطوة عملية الثانية كما قاله العلماء يعني الاقتصاد في العمل والاعتدال. الاقتصاد والاعتدال أو القصد والاعتدال. ما معنى الاقتصاد؟ ekonomi ya. Itu ekonomi. يعني al-iqtisad yani al-i'tidal, jadi tidak ngoyo gitu ya. I'tidal itu ya sedang-sedang saja atau semampu kita, tidak berlebihan tapi juga tidak lebay. Tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu, dalam bahasa Arabnya itu la ifrat wa la tafrit fil amal. Adamul ifrat wa adamut tafrit. Ma mana ifrat? Berlebih-lebihan. Wa tafrit justru kebalikannya, gitu ya. Jadi adamut tafrit wal ifrat. Al ifrat berlebihan, kalau tafrit berarti kebalikannya. Jadi melalaikan. Jadi min khutuwatil istiqamah fi ala amal salih al-qasd wal i'tidal, al-iqtisad fil amal wal i'tidal. Fal adilla ala dhalika katsira jiddan. Kalau kita cari dalil tentang hal ini banyak sekali. Dan
Iyyakum wal ghuluwa fid din fil hadis. Nah, juga dalam Al-Quran kita temukan walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tapi pada akhirnya kepada seluruh umat manusia. La taghlu fi dinikum ghairal haqq. Nah, jadi al-ghulu fid din. Dalam hadis temukan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Amal itu ya semampunya. Jangan kita melakukan sesuatu yang berlebihan dari kemampuan kita. Betul, pada bulan Ramadan kita dimotivasi untuk banyak beramal. Ini spesial. Tilawah kalau bisa sebanyak-banyaknya, salat sebanyak-banyaknya, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Itu momen spesial Ramadan. Yani li karamatil waqt wa li fadli syahr wa li fadli ajrul ibadah fi hadha syahr. Amma ba'da Ramadan fal amal al-qasd yani bil qasd wal i'tidal. Jangan terlalu ngoyo. Ad-din yusr. Maka dalam hadis itu walan yusaddad din ahadun illa ghalabah. Karena agama itu mudah. Kalau ada orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan agamanya, ngotot dia, ngoyo istilahnya, dan yusaddad din ahadun, siapapun yang akan melaksanakan agama ini dengan terlalu keras, strength gitu ya, sampai melebihi batas i'tidal tadi, maka illa ghalabah, maka dia akan kalah. Apa artinya kalah? Semangat sesaat, begitu selesai udah kendor, langsung blast, tidak berjalan lagi. Disebut dengan futur tuh di situ. Ya. Futur atau al-inikas. Apa inikas itu? Berbalik. Ya. Nah, dalam hadis itu jadi sudah balik ke depan, balik ke belakang lagi. Nah, dalam hadis itu kan a'udzubillah, kata Rasulullah, a'udzubillahi minal hauri ba'dal kaur, gitu ya. Apa al-haur itu balik ke belakang, muter ke belakang. Kalau kaur itu balik ke depan. Sudah balik jalan ke depan, balik ke belakang lagi. Makanya na'udzubillahi minal hauri ba'dal kaur, gitu ya. Nah, itu kapan terjadi? Kalau efek dari ketika kita at-tashaddud, nah, atau apa namanya, al-mukatsarah, yani bil amal hatta al-kasratu bil amal hatta apa namanya, sampai melewati batas i'tidal tadi, gitu kan. Kenapa? Karena manusia itu karakternya adalah jamuh. Apa jamuh itu? Jamuh itu mudah, tidak bisa strength dalam satu kondisi selamanya. Misalnya di Ramadan kita taat bisa tilawah 2 juz sehari, 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 1 juz minimal gitu ya. Nggak bisa, manusia itu saatnya akan begitu terus gitu ya. Kalau Ramadan salat malamnya panjang, jadi nggak bisa setiap malam akan begitu. Karakter manusia akan bosan. Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu, makanya wa yuridullahu an yukhaffifa ankum. Kan begitu dalam Al-Qur'an. Wa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu. Makanya ada takhfif di situ. Perlu dengan takhfif. Sehingga karena karakter manusia adalah bosan, tidak bisa pantang dalam satu kondisi, maka disitulah kemudian perlu ada apa? Perlu ada takhfif, perlu ada takhfid, perlu ada keringanan, perlu ada i'tidal dalam beramal. Al-i'tidal, jangan berlebih-lebihan, gitu kan? Karena kita lemah. Dan al-qasdu wal i'tidal. Bahkan dalam hadis itu, Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan, i'malu alaikum minal a'mali ma tutiqun, kan begitu kata Rasul. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Nah, fa inna Allah la yamal hatta tamallu. Apa makna hadal hadis? Jadi kamu tinggal laksanakan apa yang kamu mampu saja gitu. Jangan berlebih-lebihan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu kan. Jadi berlebih-lebihan. Fa inna Allah la yamal hatta tamul. Allah tidak akan pernah berhenti memberikan kita pahala selama kita beramal. Kalau kita sudah bosan beramal, nggak beramal, Allah baru berhenti memberikan pahala. Artinya pahala akan sesuai dengan amal-amal kita. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Fa inna ahabbal a'mali ila Allah, dan amal terbaik, amal yang paling Allah senangi, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaih. Itu wa in qalla, itu amal yang dilakukan secara berkelanjutan walaupun sedikit. Kapan ini? Ketika kita bisa iktisad dalam beramal. Kalau kita lihat, misalnya kita cermati lagi bagaimana hadis salasatu rahtin.
الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قرأتم هذا الحديث سألوا عن أعمال النبي أي سألوا أزواج النبي كيف يعني ما حال النبي في أعماله كيف أعماله كيف قيامه في الليل وكيف صيامه وكيف صلاته ya. Ketika diberikan balasan mereka jawaban apa kata mereka? Aina nahnu min Rasulillah. Jauh banget kita dengan Rasulullah. Hatta hamma yani awwaluhum qala wallahi sa'aqumul lail wala anam. Wa yaqulu tsani sa'asumu ad-dahr wala uftir. والثالث ماذا يقول؟ لن أتزوج حتى أركز في العبادة. Begitu kan? Tapi nggak ada antum yang ketiga nih ya. Saya milih tidak menikah gitu. Nggak ada ya. Antum semuanya. Nah, sahabat sampai begitu azamnya itu. Untuk berbanyak amal bukan untuk apa gitu kan. Tetapi apa? Begitu Rasulullah mendengar ucapan mereka, Rasulullah mengatakan, "Da'am. Antum alladzina qultum kada wa kada." Faqala ala innani akhsyakum la akhsyakum lillah. Ana kata Rasulullah, akhsyakum lillah, orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Ana asumun nahar wa uftir. Ana usalli al-lail wa arkud. Wa ana atazawwajun nisa. Artinya apa? Rasulullah yu'allimul i'tidal. Yu'allimul i'tidal fil amal. Ya. Bahkan kalau kita renungi doa Rasul itu, artinya apa? Artinya dalam doa Rasul dalam Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Jadi minta diperbaiki agamanya, urusan ibadah. Tapi juga wa aslih li dunyai. Dan juga perbaiki duniaku. Artinya apa? Hidup itu tidak hanya ibadah dalam artian sholat saja, tapi harus diurus semuanya. Maka disesuaikan dengan kemampuan kita. Gitu kan. Karena semuanya merupakan kebaikan, sumber-sumber kebaikan yang Allah ridhai jika kita manage dengan baik. Itu yang kedua, Yang kedua adalah al-qasdu wal-i'tidal, al-iqtisad fil amal. Dan yang ketiga yang juga mungkin langkah praktis atau kiat-kiat untuk bisa menjaga istiqomah adalah tentunya amal itu kan banyak. Maka di situ harus ada tanawwu fil amal. Tadi sudah saya katakan bahwa manusia itu sifatnya bosan. Wa khuliqal insanu halwa. Jadi manusia itu suka berkeluh kesah. Begini nggak enak berkeluh, cari yang lain. Bosan manusia. Nah, agar tidak bosan maka perlu ada variasi dalam beramal. At-tanawwu fi at-ta'ah. At-tanawwu fi at-ta'ah. Gitu kan? Jadi sholat, ada puasa, ada sedekah, gitu kan. Karena memang hidup kita kan banyak urusan. Tetapi ketika setiap waktu kita isi dengan ketaatan kepada Allah dengan variasi yang berbeda-beda, maka setiap saat kita akan bisa berada dalam bingkai keimanan, dan itulah istiqomah dalam amal sebenarnya. Gitu ya. Jadi saatan-saatan kalau bahasanya Hanzalah itu, atau bahasanya Rasul kepada Hanzalah. Masih ingatkan baca hadisnya Hanzalah, baca hadis riwayat Muslim ya. Hanzalah Al-Usaidi ketika suatu ketika beliau mengatakan, "Laqiyani Abu Bakar yauman." Saya bertemu dengan Abu Bakar pada suatu hari. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa haluka ya Hanzalah?" Nah, mata qala Hanzalah? Qala laqad nafaqa Hanzalah. Ma mana nafaqa? Nafaqa yunafiqu nifaq. Fa huwa munafiq. Qala qad nafaqa Hanzalah. Hada syai' 'azim. Kata istilah munafik pada zaman Rasul itu 'azim. Kharaja al-Islam idzan. لأن المنافق يعني في الدرك الأسفل من النار. لكن حنظلة عندما سئل كيف حالك يا حنظلة ما جاوبه لقد نافق حنظلة يا صديق يا أبا بكر. Kaget. Kenapa begitu? Apa kata Hanzalah? Kunna inda Rasulillah. Ketika kita sedang di sisi Rasulullah. Wa dzakkarana yani bil jannati wan nar. Ya, Rasulullah mengingatkan tentang surga dan neraka. Fazdadal iman, imannya bertambah, takwanya bertambah, rasa takutnya kepada Allah semakin meningkat, imannya semakin tinggi. Hatta ka'anna ra'yul ain, sampai seakan-akan kita melihat surga di depan kita, neraka di depan kita. Lakin ba'dama raja'na ilal bait, kata Hanzalah, wa afasna al-azwaj wal aulad wad day'at min al-abwab.
ketika sudah bercengkrama dengan istri, dengan anak-anak, dengan pekerjaan dunia, ada yang berdagang dengan dagangan, ada yang mungkin ngajar dengan aktivitas, yang ngantor dengan aktivitas kantornya. Jadi nasina katsiran, kita banyak lupa, kata Allah. Itu maksudnya munafik, kata Allah. Tapi kata Abu Bakar apa? Hakadha wajadna. Begitu juga yang kami temukan. Saya kira sesuatu yang biasa, kata Abu Bakar Siddiq begitu. Lakin nasabilah Rasul. Ya kita menghadap Rasulullah, mengangkat Rasul, bertemu Rasulullah. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah sampaikan, "Kaifa haluka ya Hanbal?" Qala laqad nafaqa Hanbal ya Rasulullah. "Ma hadha ya Hanbal?" katanya. "Indama kunna 'indaka ya Rasul, wa dzakkartani bil jannati wan nar ka'anna ra'yul 'ain, zidna imana wa zidna taqwan ila Allah. Lakin ba'dama raja'na al-bait wa afasna al-azwaj wal awlad wal a'mal wal tijarah nasina katsiran." Madza qala ya Rasulullah? Rasulullah madza qala lahu ya Hanbala? Law tadumuna ala ma kuntum yani indi, kalau kondisi kamu selalu seperti ketika engkau berada di samping saya, maka la safahatkumul malaikatu, maka malaikat akan berjabatan tangan dengan kamu di mana? Ala furushikum, di atas tempat tidur kamu, wa ala turqat, dan di jalan-jalan. Walakin sa'atan wa sa'atan. Artinya kalau itu terjadi ya malaikat. Tapi kan itu manusia tidak seperti itu. Lakin sa'atan wa sa'atan. Sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Jadi sekarang kerjakan salat, selesai salat silakan berniaga, yang lain silakan kerjakan. Jadi ada variasi amal. Dengan begitu maka manusia tidak bosan. Bukan berarti sa'atan di sini sa'ah lil itsam wa sa'ah li tahla. Itu salah. Sa'ah di sini adalah sa'ah lil buka amam Allah, wa sa'ah lis salah, wa sa'atun ukhra lil amal. Makanya ada variasi di sini, ada variasi karena memang sifat manusia itu bosan. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah dalam banyak kesempatan memotivasi para sahabat untuk banyak beramal. Dalam bervariasi dalam beramal. Nah, kita mungkin baca hadis ya tentang kisahnya Abu Bakar Siddiq dengan beberapa orang sahabat ketika Rasulullah bertanya, man minkum al-yawm asbaha shaiman. Kalau nggak salah begitu pertanyaan hadisnya. Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Siapa yang menjawab? Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Yang pertama kali Abu Bakar. Tanya lagi. Man minkum asbahal yawma ya'udul marid, ya'udu maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang sedang sakit? Yang menjawab siapa? Abu Bakar lagi. Ana ya Rasulullah. Terus pertanyaan yang ketiga. Man minkum al-yawma yut'imu miskin. Siapa di antara kalian yang sekarang ngasih makan orang miskin? Abu Bakar lagi. Ana ya Rasulullah. Pertanyaan yang keempat. Wa man minkum al-yawma yatba'u janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini ikut takziah mengantarkan mayit sampai di kubur? Abu Bakar, ana ya Rasul. Semuanya Abu Bakar. Ini menunjukkan apa? Abu Bakar itu termasuk orang yang cekatan dalam beramal. Begitu ada peluang, itu dilakukan. Dan amalnya tidak sedikit, tidak satu bentuk. Ada peluang untuk mengantar jenazah dilakukan. Peluang untuk bantu orang dilakukan. Peluang untuk berpuasa. Sehingga apa kata Rasulullah? Majtama'at fi ahadin illa dakhalal jannah. Apabila keempat perkara ini, puasa, mengantar jenazah, ngasih makan orang, bentuk orang maksudnya, kemudian juga apa satu lagi tadi, menjenguk orang sakit, dilakukan oleh satu orang pada hari yang sama, illa dakhalal jannah. Ini maksudnya apa? Artinya bervariasi dalam amal. Rasulullah mengingatkan. Jadi amal itu banyak, dan jangan pernah kemudian kita mengatakan ini amal nggak penting. Sekecil apapun amal baik itu penting. Sebagaimana juga amal yang buruk sekecil apapun juga hati-hati, jangan dianggap remeh. Gitu ya. Makanya dalam hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita meremehkan satu kebaikan apapun. Ini sebuah motivasi Rasul agar kita bervariasi dalam beramal. Gunakan setiap kesempatan ada muncul di hadapan kita, gunakan untuk beramal baik. Walaupun hanya annalqa akhana biwajhin talqin. Kama warada fil hadis.
Walau antalqa akhaka wajhin talqin. Walaupun hanya bertemu dengan sahabat kita, say hello, assalamualaikum dengan wajah ceria, selesai. Itu sudah sedekah. Apalagi nanti mungkin setiap lisan kita, Masya Allah, setiap nafas keluar, Alhamdulillah. Setiap nafas kita tarik, La ilaha illallah. Ada lagi, Subhanallah, Allahu Akbar. Fakullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahilatin sadaqah, wa kullu tahmiyatin sadaqah. Wa fi tahlit sadaqah. Dan yang sudah menikah, wa fi buti ahadikum pun sadaqah, gitu ya. Antum sudah pada menikah semua nih, kecuali akhiri kayaknya. Wa fi buti ahadikum sadaqah. Itu juga bagian dari amal baik. Gitu. Jadi tidak harus kemudian sholat dulu kan gitu ya. Nah, maghribi juga kayaknya senyum-senyum, belum nikah juga kayaknya maghribi. Nah, yang belum nikah mudah-mudahan segera Allah berikan kemudahan untuk bertemu dengan jodohnya insyaallah taala. Makanya antum ana sarankan antum di profil antum sudah mulai menampilkan antum bersama anak antum gitu ya, biar yang belum nikah ini segera termotivasi untuk Wantoro juga nih, senyum-senyum Wantoro. Nah, Wantoro tetanggaan Wantoro ini, tapi nggak ketemu kemarin Lebaran. Tetangga di Cirebon gitu, Wantoro ya. Insya Allah. Tapi sekarang di Ciamis atau di Tasik Wantoro ya? Nah di Ciamis kalau nggak salah ya. Nah. Tapi itu yang ketiga ya, jadi tanawwu fi at-tha'ah. Jadi begitu kita sudah baca Quran, sudah jenuh nih, bosan capek, dah ganti dengerin. Jangan baca, dengerin. Gitu ya. Berikutnya nanti ganti yang lain. Syaratul asdiqa, al-ittisalat ma'al ikhwah, say hello, tanya kabar, itu kan berbagi doa misalnya. Nah, itu kan bagian dari ibadah yang bisa kita tempuh untuk bisa agar kita senantiasa banyak bisa menjaga ritme keistiqomahan kita dalam beramal. Dan berikutnya tentunya adalah muwasalat ma amilnahu fi Ramadan ila ma ba'da Ramadan. Jadi kita melanjutkan amal-amal yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan, itu kita lanjutkan di hari-hari setelah Ramadan. Walaupun volumenya tidak harus sama. Ya kan? Kita salat qiyam Ramadan lailah. Malas nusalli yani fi kulli lailah salat yani qiyam. Ya, yang bisa bangun di akhir malam kum akhir al-lail. Wa dzalika afdal. Tapi man lam yastati' la yakum illa qubail fajr atau ma'al fajr مثلا صلي بعد العشاء ركعتين 3 ركعات 4 ركعات على راحتك. يعني فالصوم مفطور يعني الصوم واجب يعني شهر رمضان فقط، بعد ذلك سنة أليس كذلك؟ ففي كل شهر هناك صوم، صوال 6 من صوال، وفي كل شهر 3 أيام، وفي كل أسبوع يعني يومين الاثنين والخميس. والرسول قال من صام في سبيل الله يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Dan siapa yang berpuasa fi sabilillah yauman, satu hari yauman fi sabilillah, ma jazaohu ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Allah akan jauhkan dirinya dari neraka itu sejauh perjalanan 70 tahun. Jauh. Gimana kalau kita puasa 1 minggu 2 hari? Setiap minggu Senin Kamis. Nanti setiap bulan nanti ada 3 ayam, seperti pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Awsani khalili bi 3, kata Abu Hurairah. Salah satunya adalah wa saumi 3 ayyam min kulli syahr. Wasil at-ta'ah. Wasil at-ta'ah. Jadi sedekah yang bisa kita lakukan. Tidak harus persis seperti Ramadan. Lakin apa? Itu namanya melanjutkan tradisi. Jadi namanya membiasakan satu perbuatan kita lakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Bahkan kata ulama, al-amalus salih al-qalil. Perbuatan yang saleh yang ringan, tetapi dilakukan secara terus-menerus, mudawamah. Hadza afdal min amalil katsir lakinnahu munqati'. Itu lebih baik dibandingkan amal yang banyak tapi terputus. Hanya pas Ramadan saja taat, setelah itu hilang. Nanti ketemu di bulan Ramadan berikutnya. Makanya kata ahlul hikmah mengatakan, la takunu ramadhaniyin. Jangan kita takut, jangan kita menjadi orang yang hanya taat pada bulan Ramadan, lakin kunu rabbaniyin. Tapi jadilah kita orang-orang yang rabbani. Ay yakhaf ar-rabb fi kulli sa'ah fi kulli sa'ah. Ay yuti ar-rabb bi kulli sa'ah fi kulli sa'ah. Yani bi kulli al-a'mali shalihah. Baik. Itu yang keempat. Yang keempat apa tadi? Tanawwu ya.
Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah ini mungkin berkaitan dengan potongan terakhir dalam bingkai kebersamaan. Nah, kebersamaan ini sangat penting. Jadi kita tetap harus berada dalam satu ikatan yang sama, dalam satu interaksi yang sama, komunikasi yang sama. Kalau bahasa akhlaknya itu adalah musahabatu as-salihin. Apa? Musahabatu as-salih atau mulazamatu al-awliya al-atqiya. Jadi kita sering berkumpul, sering bertemu dengan orang-orang yang saleh. Dan alhamdulillah pada zaman kita ini kan begitu mudahnya kita berkumpul, begitu mudahnya kita berkomunikasi, begitu mudahnya kita tersambung dengan orang lain. Antum fi buyutikum ala, ada Aheko di Kepri, ada Huser di Papua, ada Mbak Ahmad Jid di Maluku, gitu kan. Ada juga tadi ada yang di mana tadi, ada yang Jakarta, ada yang di Aceh tadi, ada yang di Bekasi, gitu kan. Ada yang di Jakarta, ada satu di Nuaimi gitu ya, Ariski gitu ya. Ternyata bisa bertemu. Ini teknologi luar biasa. Artinya apa? Artinya mulazamatus salihin, musahabatul atqiya wal awliya itu tidak ada alasan bagi kita saat ini. Gitu ya. Nah, itu yang harus kita bangun. Makanya hal-hal seperti ini sering-sering antum lakukan. Ya, antum sering berkumpul, misalnya kita bikin satu bulan sekali, undang ustaz yang bisa memberikan kita sedikit kembali mengingatkan. Karena kalau kita katakan mengajarkan sesuatu yang baru kan antum sudah pada dengar, tapi kita saling mengingatkan. Ini disebut dengan tawasi bil haqq wa tawasi bis sabar, itu kan perlu kita ada bersama. Maka mulazamatus salihin, mulazamatus syuyukh wa al-liqa ma'as salihin wa at-tawasul ma'as salihin, hadza amrun matlub. Nah, kenapa? Karena mujarrad al-ittisal bis salih fasalahuhu yudzakkiruna bil akhirah, gitu ya. Jadi ketika kita bersama orang saleh, baru kita ketemu assalamualaikum saja. Ini pertama sudah assalamualaikum, itu sudah kalimatul haqq. Ya kan, udah kalimat fihi ajr. Nah, itu coba berhubungan dengan orang saleh. Pertama kita dengan assalamualaikum. Itu baru kita say salam saja, itu sudah yudzakkiruna bi al-iman, gitu ya. Nah, itu yang kemudian penting kita lakukan. Ya, tidak harus bertemu secara fisik. Kalau dulu bertemu dengan fisik, makanya kasusnya Hanzalah tadi itu kan merasa begitu di samping Rasul meningkat imannya, begitu terpisah dengan Rasul bertemu dengan keluarganya menurun itu, gitu ya. Itulah sya'nu al-julus ma'as salih. Kalau dulu sahabat dengan Nabi, ya sekarang antum dengan orang-orang saleh sekitar. Orang saleh begitu banyaknya orang saleh, orang yang rajin ibadah, gitu ya. Orang yang baik, orang yang rajin membantu orang lain, orang yang semangat dalam beramal baik, orang yang semangat dalam menebarkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Antum ketemu orang begitu, datangi. Nah, itu yang kemudian menjadi energi energi bagi kita untuk menjaga spirit beramal tadi. Dan dalam bingkai kebersamaan, karena memang kita itulah barokahnya Islam. Makanya dalam Islam, ibadah besar dalam Islam itu kan disyariatkan dalam konteks berjamaah, dalam konteks bersama-sama sama orang lain. Saum, walaupun kita melakukannya fardi, masing-masing kita berpuasa, tapi kullul mu'minin yasumuna fi waqtin wahid. Ya kan? Sehingga asbahal ibadah jamaiyah. Walaupun masing-masing melaksanakan, tapi kan pada bingkainya mereka bersama-sama di tempatnya masing-masing, tapi semuanya berpuasa fi anin wahid fi waqtin wahid, yaju fi waqtin wahid, wa inda al-iftar yafrah fi waqtin wahid. Itu menunjukkan isyarat bahwa al-ibadah ketika kita lakukan secara dalam bingkai kebersamaan itu nilainya akan besar sekali. Salat yustahab, bahkan sebagian ulama mengatakan fard, walaupun jumhur mengatakan yustahab, an yu'adda fi jamaah. Nah, wal hajj jamaah. Alaysa kadzalik? Ya, kullu ibadah. Maka kemudian al-ittisal ma as-salihin wa mulazamatus salihin, hadza amrun matlub fi fi at-tariq al-istiqamah ila Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali teman-teman sekalian beberapa hal-hal yang
yang mungkin bisa kita pegang, kita lakukan untuk bisa menjaga spirit kita beramal, untuk menjaga ketaatan kita ba'da Ramadan fi itar yani al-jamaah atau at-tawasul al-jama'i atau misalnya fi itar al-ukhuwah al-islamiyah. Baik, بعد ذلك يعني tafadhal kalau kita mau hal-hal yang ingin kita diskusikan secara lebih mendalam. Ya, itu tadi sebagai pengantar. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan yang singkat itu cukup memberikan kita, menyikarkan kembali ingatan kita akan pentingnya kita menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fi zilal atau fi tahta zilali ayah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. As-soal kaifa namutu ala al-Islam wa nahnu la na'rif mata sanamut. Gitu kan. Kalau kita tahu akan mati besok, dari sekarang kita udah taat aja. Kalau perlu nggak tidur semalaman, tapi kan kita nggak tahu mata sanamut. Dan kaifa namutu ala al-Islam wa nahnu la na'rif mata sanamut. Ma huwal jawab? Apa jawabannya? Silakan yang bisa menjawab. Kaifa namutu 'ala al-Islam wa nahnu la na'rif mata sanamut. Kaifa nuhaqqiq hadha al-amr wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa kaifa namutu 'ala al-Islam wa nahnu la nadri mata sanamut. Mal jawab? Silakan siapa yang bisa jawab? Al-istiqamah. Al-istiqamah. Nah, idzan haqqiq al-Islam fi kulli waqtik. Haqqiq at-taqwa fi kulli awqatik. Itu aja jawabannya gitu. Jadi kalau setiap saat itu di Islam iman, fi ayyi waqtin namut mabna ala Islam. Nah, kan itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Kalau asal ketika menafsirkan ayat itu, laqad ajjallahu adatahu anna man asha 'ala al-iman mata alaih. Gitu kan. Kan kalau nggak selalu begitu di tafsirnya. Barang siapa yang ajrallah adatahu. Allah, Rabbul Alamin, ajra adatahu. Mana ajra? Ajra itu memberlakukan. Ada kebiasaan. Di Allah itu punya punya kebiasaan yang Allah tidak akan selalu lakukan. Apa? Kalau ada hambanya yang ketika hidupnya itu baik, taat terus gitu, maka Allah akan jadikan dia mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna man asha 'ala taqwa 'ala al-iman mata alaih, ay Allah amatahu ala hadhihi al-halah. Kenapa? Karena dia biasa baik gitu ya. Maka Allah jadikan dia mati dalam keadaan baik. Nah, makanya kita temukan orang mati dalam keadaan sujud karena dia rajin sholat. Sholat itu wafatnya sedang sujud. Ada yang wafat sedang tilawah. Kenapa? Karena kebiasaan tilawah gitu ya. Akhirnya apa? Allah mati dalam keadaan tilawah. Ada orang yang mati dalam keadaan membantu orang. Kenapa? Kebiasaan dia bantu orang. Gitu ya. Waman mata ala syai' fu'itha alaih. Itu lanjutannya nanti ya. Kalau ada orang kemudian mati dalam keadaan iman, kira-kira dibangkitkan dalam keadaan iman. Fu'itha alaih. Nah, itu yang menjadi harapan kita. Maka tadi hakiki al-iman fi kulli waqtik, fi kulli awqatina, la nahkir min al-ma'rufi syai'an hatta an nalqa rabbana. Tapi di sisi lain juga jangan pernah kita mengabaikan satu keburukan. Jangan pernah kita mengabaikan satu keburukan. Sekecil apapun juga. Karena keburukan sekecil apapun itu kalau dilakukan itu bisa bertumpuk menjadi noktatun sauda, nokat, lama-kelamaan menjadi zalam gitu ya. Itu yang kita kenal dengan ron. Ron dalam hadis itu. Fadzalika ar-ra alladzi qala rabbuna kalla bal rana ala ma kanu yaksibun. Gitu kan. Kalau kita baca hadis, bahkan hadis tentang kisahnya musafir gitu kan. Iyyakum muhaqqaratiz dzunub gitu ya. Jangan hati-hati dengan dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh. Ya, iyyakum muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati dengan dosa-dosa yang dianggap kecil gitu ya. Rasulullah memberikan satu perumpamaan, karena dosa kecil itu akan menghabiskan, akan secara bertahap dia akan mengikis habis amal-amal baik kita. Dan itu yang melemahkan iman kita sebenarnya. Orang itu lemah
untuk beramal. Itu kenapa? Karena dia mengabaikan keburukan yang kecil. Nah, jadi bukan hanya meremehkan perbuatan amalan yang baik tapi kecil, tapi juga meremehkan dosa kecil. Makanya efeknya kepada semangat dalam beramal, gitu ya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, kalau kita temukan di situ, barang siapa yang hatinya itu tersinari dengan nurul iman wa nurut taqwa, maka aqbalat alaihi qawafir khair. Jadi apa? Potensi kebaikan itu akan datang menyelimuti hidupnya dari berbagai macam arah. Min kulli nahiyah. Kenapa? Karena hatinya terpandu oleh iman. Ya. Kenapa? Setelah itu apa? Fayantaqilu sahibuha min ta'atin ila ta'ah. Kemudian baru karena kemudian orang taat selesai pindah ke taat berikutnya. Tapi kalau kita terkotor dengan maksiat tadi fayantaqilu sahibuha min maksiatin ila maksiyah. Nauzubillah gitu. Jadi itu tadi teman-teman sekalian. Jadi jawabannya tadi al-istiqamah alal imani wa ala ta'ah, dan perlu kita catat ketaatan yang Allah sukai adalah ketaatan yang kita lakukan secara berkelanjutan walaupun durasinya, volumenya tidak banyak. Walaupun kita pada bulan Ramadan, fadlus syahr, kita dianjurkan untuk berbanyak amal, tetapi jangan jadikan amal Ramadan sebagai nihayah, sebagai akhir dari perjalanan kita, tapi jadikan Ramadan adalah bidayah. Kalau orang salafus saleh itu menjadikan Ramadan sebagai bidayah. Nah, sebagaimana kita mengadakan Ramadan sebagai nihayah. Apa nihayah itu? Artinya setelah Ramadan sudah selesai, nggak perlu amal lagi. Gitu. Makanya setelahnya lemes. Tapi kalau orang-orang sahabat wal amalus saleh, al-mu'minun, al-haqiqiyun, itu malah menjadikan Ramadan sebagai bidayah. Sekarang ini awalnya kita. Ramadan kita awali. Tapi setelah Ramadan berlanjut amal. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan singkat sebagai bagian dari tausiah anak antum, juga untuk diri saya sendiri. Akhirnya karena kulluna yahtaji ila taqwa wa kulluna nahtaji ila al-istiqamah wa kulluna yahtaji ila yani tahqiqi at-taqwa wal iman fi kulli sa'at min sa'atihi fi hadhihi dunya. Allah Ta'ala qala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Tuhanmu, ay haqqiq al-iman wa haqqiq at-taqwa li rabbika hatta ya'tiyanal yaqin. Hatta ya'tiyakan, sampai kemudian kematian itu kita. Makanya al-a'malus shalih la tanqati bi inqita'iz zaman. Nah, itu yang harus kita catat. Ramadan sudah berlalu, tapi amal baik tidak putuskan Ramadan sudah berlalu. Kenapa? Karena tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa innama al-ibadah tanqati bil maut. Sebelum kita mati, sebelum kita wafat, maka yuk amal harus jadikan sebagai irama yang terus menyertai langkah-langkah kita, menyertai desahan nafas kita, gitu ya. Barakallahu fikum jami'an, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tafaddalu idza kana hunaka nunaqish fi la'allana nuwaffaq ila khair insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi, masyaallah. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Baik teman-teman sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab ya, supaya malam ini kita ya lebih hidup juga gitu kan. Baik, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, kita buka untuk sesi pertama 3 orang dulu lah. Ini kan kayaknya udah menggebu-gebu nih ya, tentang bagaimana sambil buka video biar buka video. Nah, iya. Biar teman-teman semakin coba tampak buka keceriaan antum semakin tampak. Biar kita semakin melepas rindu lah, melihat wujuhul yauma idin naimah ini kan. Wajah orang-orang soleh, masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Fadhal ya Ustadz, langsung aja kalau ada yang ingin bertanya nih, nggak perlu raise hand lah kita. Nanti aja nih kayak di kelas dulu, tapi sekarang kelasnya kelas asatidzah ini. Kalau dulu suka ngantuk-ngantuk, sekarang nggak boleh ngantuk lagi. Sekarang sudah saatnya kita saling berbagi cerita, gitu kan, saling menguatkan dan saling mengisi, insya Allah. Masya Allah, ini dari Tangsel juga datang ini. Masya Allah. Fadlalu barakallahu fikum. Mata tajtami'una fil ma'had. Rizki.
Baik, pertama mungkin saya Ustaz ya yang Ya, bertanya. enggak. Memang harus moderator yang memulai. Iya benar. Nah, kalau rasanya itu ya sepertinya kalau kayak kita udah sering lah mendengar ayat-ayat tentang istiqomah gitu segala macam. Tapi emang terkadang itu ya kalau kayak kasusnya Hanzalah itu kan nggak sebanding lah sama kita Ustaz. Tapi kadang kita tuh emang lebih banyak, bukan kita ya, saya pribadi itu lebih banyak lalainya gitu Ustaz. Padahal ya sering juga berkumpul sama orang-orang soleh gitu. Kira-kira itu penyebabnya apa gitu Ustaz? Gitu. Gimana untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini? Syukran Ustaz. Antum enggak lalai, Sob. Antum yang lambat cuma satu, nikah aja. Dianya Heri. Astagfirullah. Insyaallah. Sana qadim insyaallah. Nah, amin. Heri sama Ahari berdampingan. Masya Allah. Jadi kalau kita merasa merasa masih lalai, itu sebenarnya itu bagian dari anugerah sebenarnya. Asal kemudian merasa lalai itu kemudian membuat bagi kita ada spirit untuk kita sadar lalai, kemudian kita akan ada upaya untuk berbuat, itu masih sangat bagus. Itu perlu disyukuri. Ya. Karena kalau kemudian kita merasa kita lalai tapi kita tidak merasa lalai, kita sudah merasa paling bertakwa, banyak beramal, ini yang berbahaya sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau memang kita merasa seperti Hanzalah kan merasa dia sebagai munafik, walaupun maksudnya lah nifak al-amal ya, bukan nifak al-i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi ya ila nar, tapi kalau nifak al-amal, nah itu bisa jadi sesuatu yang sebentar ya, karena nih baterainya mau mati, takut putus sebentar ya. Iya, fadhal Ustaz, fadhal. Laptopnya mau ini. Ya teman-teman mungkin bisa persiapkan pertanyaan atau apalah gitu. Biar Bang kita Hari. hidup lah seringnya. Tanya Bang Hari. Hah? Iya Bang Hari nih, Masya Allah. Jadi kadang kita tuh Heri kapan nikah pertanyaannya? Astagfirullah, ini bukan ilmu ini. Ya, kita dapat ilmu kadang dari pertanyaan teman-teman kita. Ajarin Bang. Astagfirullah, ini tidak benar ini, bertanya di tempat umum ini. Bang Hari jangan nanya-nanya aja, ngasih lah. Afan, ini laptopnya habis baterainya. Kalau nggak sekali cari bisa mati. Nah, jadi kembali ke yang tadi ya. Akhirnya jadi selama kita merasa lalai, banyak lalai, dan kita menyadari itu bagus. Tetapi kesadaran itu harus melahirkan semangat untuk memperbaiki amal. Jadi kalau misalnya kita temukan ternyata kok sekarang saya nggak setiap hari baca Quran, ya sadar, langsung kita mulai menata kembali dengan tadi tadarruj ya, artinya sesuai kemampuan kita. Mungkin kalau kita mulai baca satu hari satu halaman, nah tapi kayaknya kok lantung kayaknya kekecilan satu halaman, satu hari setengah juz, nanti berikutnya tambah jadi 3/4 juz sampai kembali normal menjadi sehari memang 1 juz, gitu ya. Karena ketika temukan sahabat itu kan begitu juga. Sahabat itu bahkan dalam hadisnya siapa itu ya? Seorang tabi'in mengatakan laki itu bid'ah wa 30 min as-sahabah, saya bertemu dengan 30 sekian sahabat, kulluhum yakhafuna an-nar. Ya. Jadi semuanya itu termasuk sahabat yang tidak kemudian bangga dengan amalnya. Selalu merasa dirinya itu termasuk orang yang muqassirin bil amal. Tapi kesadaran itu kemudian yuwallidu al-hamasa fi azdiyad min at-ta'ah. Jadi kemudian melahirkan kekuatan untuk menambah amal tadi. Nah, dan iyyakum kemudian wasyu'ur bi kamalil a'mal, itu jangan pernah kita merasa. Gitu kan. Jangan pernah merasa kemudian kita merasa paling
taat gitu kan. Makanya tadi yang saya di awal tadi itu kan kita jangan pernah itimat ala nafas, jangan itimat ala a'malina. Ya, tapi kita itimat ala Allah SWT. Allah Ta'ala yuqallib al-amal. Nah, kalau kita mendapatkan dari kita lain tadi, natullah ta'ala an yusah qulubana wa tsabbit qulubana. Itu aja yang kita lakukan. Kemudian kita mulai memperbaiki. Lakukan. Nah, itu aja barangkali akhirnya. Insyaallah. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Baik, selanjutnya kita buka pertanyaan kedua ya. Tafadhal kepada ikhwah asatidzah yang ingin bertanya. Mungkin soal Ustaz. Fadhal barakallahu fiik. Menyikapi tentang bingkai kebersamaan Ustaz. Nah, ini Ana dapat pertanyaan yang mungkin Ana sendiri juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi diri Ana sendiri. Dapat pertanyaan dari ini di kantor dari jamaah gitu, saat ada yang nanya begini, Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita menjaga jarak, bahasa menjaga jarak ya Ustadz, tapi pada hakikatnya mungkin dia sudah membatasi diri untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi sesama mungkin saudaranya atau kerabatnya. Mungkin kalau di zaman sekarang ini mungkin dia live group gitu ya, kayak keluar dari grup gitu. Artinya dia membatasi diri tapi dalam rangka menghindari misalkan kayak perdebatan, lalu dari ada sebab musabab, artinya sehingga dia membatasi diri dia untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Nah itu bagaimana mungkin hukumnya seperti itu saat ya, ketika kita membatasi diri atas sebab tertentu ya. Lalu misalkan kalau memang seperti itu, bisakah dikiaskan seperti Rasulullah yang mendiamkan beberapa sahabat ketika tidak ikut hijrah atau tidak ikut berperang gitu. Ketika itu ada sahabat yang dihukum Rasulullah dengan didiamkan gitu Ustaz ya. Nah, lalu dikiaskan dengan seperti itu. Nah, Allah alam itu mungkin gimana Ustaz pandangannya Ustaz tentang itu? Apalagi mungkin kita sekarang nih kan mungkin semakin kita mendalami ilmu mungkin semakin banyak titik di mana kita tidak ketemu dalam pendapat ya. Wallahu alam mungkin di situ Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Mungkin mohon masukannya. Oke. Baik. Pertama teman-teman sekalian yang Allah muliakan. Kita perlu bedakan tadi antara mulazamatus salihin sama qat'u ar-rahim ya. Ya. Jadi kalau kita memutus komunikasi dengan orang yang punya hubungan kerabat dengan kita, itu tentunya masuk qat'u ar-rahim. Dan itu nanti bab lain ya. Tapi kalau kita mulazamatus salihin itu sebenarnya berlaku untuk siapa saja. Kalau orang soleh itu memang keluarga kita, ya patut kita jaga. Kita sering komunikasi, kita sering datangi, kita berdiskusi, kita berminta nasihat. Termasuk orang-orang soleh selain keluarga kita juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi dalam konteks tadi yang ditanyakan oleh Ariski, bagaimana kalau kita membatasi komunikasi dengan seseorang? Karena kalau kita tidak batasi, maka kita akan terbawa ke dalam pembicaraan yang laghun atau mungkin ba'duhu ismun, gitu ya. Kalau memang tujuannya adalah limaslahatin, maka itulah ba'as bihi. Selama menghilangnya kita itu tidak kemudian melahirkan prasangka-prasangka buruk. Misalnya kalau kita dalam konteks grup keluarga atau grup sekarang grup keluarga alumni angkatan 11 ya, angkatan 10 ya misalnya. Tiba-tiba keluar dari grup nggak ngomong-ngomong, itu keluarnya nggak ngomong itu bisa melahirkan suudzon gitu ya. Tapi kita ngomong misalnya, maaf ini saya kalau saya sering suka tidak bisa mengatur kata-kata misalnya begitu kan. Saya mungkin tidak terlalu banyak komunikasi ya. Izin nggak apa-apa. Saya ingin
Dan kadang-kadang Anda juga melakukan begitu di grup yang memang obrolannya terlalu lebay gitu ya. Saya mau saya izin dulu ya. Biasanya dilakukan menjelang Ramadan. Nanti nyambung lagi setelah Ramadan gitu ya. Ada yang begitu teman-teman gitu ya. Nggak masalah, tetapi yang penting ada isyar. Ada isyar indama natruk ya nih ba'du at-tawassul aw al-muwasalat ma'al akhirin gitu ya. Kenapa? Menghindari terjadinya suudzon yang itu bisa jadi akan menjadi ya bisa menjadi suatu yang buruk di depan gitu ya. Tapi kalau kita membatasi komunikasi dengan seseorang karena kita akan terbawa menjadi tidak baik, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Selama tidak mengarah kepada qat'ur rahim. Gitu. Dan qat'ur rahim kan berlaku untuk keluarga ya. Begitu. Bagaimana kalau kita kiaskan dengan apakah dikiaskan dengan kisahnya Rasul? Ada yang bahkan al-hajr itu memang li ajli tarbiyah. Li ajli tarbiyah. Tapi secara umum hajrul muslim akhahu itu mamnu akthar min 3 ayyam. Jadi kalau kita tidak mengajak bicara orang lain sama iman, sesama muslim ya, itu sampai 3 hari nggak ngomong. Kalau dalam hadis itu kan yaltaqiyan fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza, bertemu tapi tidak ngomong satu sama lain. Kalau bertemu saling-saling memalingkan muka. Nah, itu masuk hajar. Nggak boleh, la yahillu limri'in, itu kan tidak boleh bagi seorang itu an yahjura akhahu fawqa 3, lebih dari 3 hari. Ketika bertemu ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza, ketemu tapi tidak saling menyapa, tidak saling menatap. Kalau bertemu pandangannya langsung dipalingkan, itu masuk hajar. Itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma alladzi yabda bisalam, kan gitu ya. Ayat itu secara umum ya. Tapi kalau hajar memang itu khusus untuk mentarbiyah, untuk memberikan pelajaran, berikan pembinaan, itu boleh lebih dari 3 hari. Tetapi memang diprogram, dan yang dihukum tuh tahu kalau itu juga bagian dari pembinaan gitu lah. Yang dihukum juga tahu kalau itu bagian dari pembinaan. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan kepada sahabat Ka'ab bin Malik ya. Yang waktu itu dia tidak ikut dalam perang. Dalam perang apa itu? Dalam perang Ahzab. Atau perang apa itu? Bukan perang Ahzab, bukan. Saya lupa juga nama perangnya. Gitu ya. Jadi nggak ikut perang, kemudian padahal dia tidak punya uzur, tapi dia jujur dengan saya nggak punya alasan apapun ya Rasulullah. Saya kebetulan sedang malas gitu ya. Dan dia jujur, tapi justru dengan kejujurannya dia dihukum tidak diboleh siapapun muslim berbicara dengan dirinya. Tapi justru yang mengatakan ya Rasulullah, dia cari-cari alasan, Rasulullah terima alasannya. Tetapi yang begitu taubatnya tidak Allah terima. Justru yang diterima yang jujur. Ada 3 orang yang jujur waktu itu. Ya, Ka'ab bin Malik. Dan itu memang Rasulullah yang melakukan, dan efeknya adalah efek tarbiyah. Dan yang dihukum itu pun tahu kalau dia sedang dihukum dengan tidak diajak bicara, sebagai bentuk dari pembenahan secara moralitas atau secara mental dan secara ruhi, secara akhlakiyat gitu ya. Nah, tapi secara umum kalau muqata'at ahad itu aktsar min 3 layali aw 3 ayyam hada muharram. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan keluarga itu. Bahkan ada satu hadis penting banget nih ya. Terkadang ada suatu ketika kita itu ketika ada seorang lain yang berbuat baik, kita berbuat baik. Kita dikunjungin orang, kita berkunjung, gitu ya. Tapi kalau kita nggak dikunjungin, kita nggak mau berkunjung. Nah, kalau kita diucapin salam, kita jawab. Tapi bukan kita yang memulai salam, gitu ya. Ketika sedang tidak baik sama sahabat, sama teman, gitu ya. Bukan kita yang mulai, tapi kita nunggu kita diucapin selamat, kita baru ucapin selamat. Dia salam, kita jawab, gitu ya. Ada satu hadis, laisal wasilu bil mukafi, kata Rasul. Jadi orang yang menyambung hubungan itu bukan orang yang membalas perbuatan. Ya, tapi orang yang memulai. Wa innamal wasilu alladzi man idza quti'at rahimuhu qata'a wasalah.
Itu orang yang katakan wasil itu kalau hubungan silaturahimnya itu terputus, dia yang menyambungnya, itu namanya wasil. Itu yang akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun kita, kalau ada sahabat kita yang dengan kita nih rada dia menjauh gitu ya, kita mulai sapa dia, datangi dia, telepon dia, ada apa? Gitu ya. Ada sahabat kita nih keluar dari grup misalnya, tiba-tiba nggak ngomong-ngomong, hubungin gitu ya, kenapa kau keluar? Nah, itu maksudnya. Jadi kita yang menjadi pencetus kebaikan. Hadza huwal wasil al-haqiqi. Kalau laisal wasilu bil mukafi. Jadi orang yang wasil itu yang menyambungkan itu bukan yang memberi, bukan yang membalas, bukan yang reaktif, tapi kalau disapa dia jawab, kalau disalam dia menjawab gitu enggak. Tapi dia mulai. Hadisnya tadi wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Dan dari keduanya yang berselisih itu yang terbaik adalah orang yang pertama kali memulai menyapa, memulai salam, kemudian perbaiki hubungan. Begitu Rizky ya. Baik, barakallahu fikum. Ada Isprianto Raja Lawo, Masya Allah, ahli musahada. Nah, tadi ada Ivan Said juga ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada Aini Jawa Timur ini, Masya Allah. Abdurrahman siapa Abdurrahman ini? Abdurrahman siapa ini? Abdurrahman Ustaz. Abdurrahman mana Kalimantan. Ini? Kalimantan. Abdurrahman soalnya banyak Abdurrahman. Masya Allah. Afwan, matikan kamera Ustaz. Baru datang dari kerjaan. Ada Sobrinya mana Sobri ini? Saya lupa Sobri. Sobri. Padahal sudah ada kameranya, tapi belum tampil ya anak. Di rekaman anak belum tampil. Kalau Aini Tanu udah tampil mukanya. Sobri saya lupa mana Sobri. Karena kameranya ini sedang kurang begitu jelas itu. Sobri. Ini baru nampak sekarang, Masya Allah, Sobri. Sobri kalau nggak salah Maluku ya? Di Sorong sekarang, Sorong di Papua Barat. Oh, Sorong ya? Bukan Maluku ya, Antum ya? Sulawesi Tenggara, Ustaz. Oh, Sulawesi Tenggara? Ya. Tapi sekarang di Papua? Di Papua sekarang? Ya, di Papua Barat. Masya Allah. Ini sekarang jenggotnya itu makin menawan itu kayaknya. Kayak bewoknya orang Arab itu, Sobri ya. Alhamdulillah. Ini ada Rimba, siapa Rimba ini? Safitra, Ustaz. Oh, Safitra Alim ya, Iya, Dad. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Masya Allah, kibar. Masya Allah, ini teman-teman silakan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Bisa tafadhol yang ingin bertanya lagi. Atau mungkin mau sharing juga nggak apa-apa sih. Bebas ya teman-teman sekalian. Mumpung ada waktu kita. Oh itu ada Maryam itu. Maryam yurid soal Ustaz. Kalau sudah. Wah ini ada Firmansyah Junior ini. Mungkin pertanyaan Ustaz. Ada soal min Syekh Hari. Tapi mungkin ini agak mundur pertanyaan ini Ustaz. Hari ini minal awail ya. Awail fi Akhirin zawaj. Ustaz. Fil awail fi zawaj ya. Fi duf'atikum. Ya Ustaz, mungkin pertanyaannya mundur ke tema puasa ya Ustaz. Dan kalau di Al-Quran itu surat Al-Baqarah 182 dan seterusnya sampai bawah itu kan dari 182 kan bercerita tentang ahkamus siyam dan Ramadan. Kemudian kenapa di sela-sela ayat itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala nggak tahu ya kalau misalnya peletakan ayat itu tauqifi atau ijtihadi, kalau mungkin saya lupa. Cuman kan di tengah-tengah ayat itu ada berbunyi di tengah-tengah
ayat puasa itu ada ayat yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ila akhir ayat. Nah, itu kalau dilihat dari siak ayatnya kan dia keluar dari konteks siam ya. Pertanyaannya itu masirru fi dzalik. Jadi apa rahasianya kenapa di awal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam sampai uhilla lakum lailatas shiyami ila akhir ayat. Jadi kenapa itu nyempil dia wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mungkin itu Ustaz yang perlu dijelaskan. Masya Allah. Ada soal azim. Ada soal al-mufassirin ya. Kalau mufassir, kalau yang jurusan tafsir itu kan Ustaz Rizki sekarang magister di pertanyaannya untuk Ustaz Rizki. Abdul Ustaz Amir. Masya Allah. Baik, yani min kalami al-ulama fi hada. Lakin awal ma yata'allaq bi tartibil ayat. Tartibil ayat itu kan Rasul yani hakadha qara'ahu. Ay qara'ahu bital hadhihi al-ayah ba'da hadhihi al-ayah. Wa hadha ar-rasul qara'ahu amam as-sahabah fi as-salah. Fa as-sahabah وضعت الآية بعد آية على حسب ما قرأها الرسول. Jadi tertib ayat dalam surat Al-Quran itu berdasarkan apa yang Rasulullah baca ketika Rasulullah bacakan dalam sholat. Rasulullah kan suka dalam sholat kan baca ayat ini, ayat ini, ayat ini. Gitu. Berarti ayat ini, walaupun ada satu riwayat mengatakan hadil ayah ba'da hadil ayah. Ada yang mengatakan begitu kepada katibil wahyi. Ada beberapa sahabat yang Rasulullah berikan mana untuk kitabatul wahyi. Ada beberapa sahabat, di antaranya adalah siapa? Zaid ya. Zaid bin Harithah ya. Kemudian menjadi salah satu kitab al-wahyi gitu ya. Jadi berdasarkan ini maka wad'ul ayah itu berarti tauqifi min indi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul taban yaf'aluhu bi taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan fa'ala ayat itu tauqifi min Rasul min indi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat tidak asal menaruh gitu ya. Nah, wa ma huwa al-hikmah? Baru kemudian ulama menjelaskan mal hikmah wujud hadil ayah baina ayatis siyam. Gitu ya. Ulama kemudian menjelaskan apa hikmah dari keberadaan ayat ini yang seolah tentang doa, tapi kenapa kok berada di di antara tentang ayat? Karena ayat sebelumnya tentang puasa. Nah, kemudian ayat setelahnya lagi tentang puasa lagi. Uhilla lakum lailatus syiyam rafatsu ila nisaikum. Gitu. Itu di ayat setelahnya. Ayat sebelumnya tentang puasa. Mulai kutiba alaikum sampai syahrul ramadan itu kan ayat sebelumnya. Gitu ya. Jadi ulama mengatakan mal hikmah fi dzalik. Nah, tentunya ala darajat yakni fi bayan ulama ya penjelasannya bertingkat-tingkat sesuai dengan fokus dan penekanan dari masing-masing mufassirin. Tapi mimma dzakarahu ulama adalah awalan lianna as-shaum hiya ibadah khalisatun lillah. Jadi shaum itu adalah ibadah khalisatun lillah. Jadi ibadah yang secara khusus itu langsung berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadat al-ikhlas. Gitu kan? Maka kemudian hada yatamasha ma'a ad-du'a. Nah, ini yang kemudian harus selaras dengan doa. Dengan doa itu adalah bainal abdi war rabb. Ketika seorang berdoa kepada Allah, itu kan langsung Allahumma haqiq li kada. Allahumma rabbana atina. Langsung ya ini gitu kan. Nah, begitu dengan puasa. Puasa kan langsung dengan Allah. Makanya wa ana ajzi bihi kata Allah. Nah, jadi karena taraka ta'amahu li wa taraka syarabahu min ajli wa taraka syahawatahu min ajli. Jadi lillah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena ada hadis bahwa bahwa orang yang sedang berpuasa itu fi darajat
al-qurbi minallah. Fi darajatil qurbi minallah fa ustujiba lahu du'a. Orang yang sedang berpuasa itu kan sangat dekat dengan Allah posisi. Sehingga ustujiba lahu du'a, sehingga doanya mustajab. Salah satu la turaddu da'watuhum, kan begitu dalam hadis. Ada 3 orang yang doanya enggak ditolak. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. As-shaimu hatta yuftir, gitu ya. Nah, maka ketika ada ayat di antara ayat tentang puasa itu menjadi tahfizun. Apa tahfiz? Itu motivasi bagi kita bahwa pada saat kita sedang berpuasa, maka min al-ibadat, di antara dari ibadat yang sangat dianjurkan adalah al-iktsar bidu'a. Itu banyak doa kepada Allah. Dan doa kepada Allah itu luar biasa. Maka fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ada antum coba, Anda pernah melihat bagaimana ada seorang ulama mengupas tentang ayat ini, sangat menarik di YouTube. Itu ada, siapa saya lupa. Jadi kan begini, kan konteksnya secara bahasa ya, seharusnya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Apa ini kan firman Allah kepada Muhammad. Ya Muhammad, idza sa'alaka, jika bertanya kepadamu ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang diri. Kan seperti begini, fakul lahum, kan harusnya begitu kan. Fakul lahum, maka jawablah kepada mereka, inni qarib. Tapi dalam ayat ini enggak ada fakul lahum, langsung wa idza sa'alaka ibadi anni, langsung jawabannya fa inni qarib. Ini seolah apa? Seolah-olah ini isyarat bahwa man da'a rabbahu Allahu yujibuhum, yani binafsihi, biduni wasitah. Biduni wasitah. Nah, yang sekarang belum ketemu jodohnya, minta langsung kepada Allah. Allah akan kasih kok gitu. Yang mau selesai S2-nya, Allah akan pemudah untuk selesai S2-nya gitu. Nah, karena kalau sudah S2 mulai cuma sibuk dengan anak, nanti nggak selesai itu S2 itu gitu ya. Selesaikan dulu. Jadi minta kepada Allah gitu. Itu begitu. Jadi apa namanya? Atau mungkin ada yang belum selesai S1-nya, sudah keburu nikah gitu ya. Ya, mintalah kepada Allah biar segera dimudahkan. Jadi itu jadi apa namanya? Hikmahnya tadi hubungannya di antara ulama adalah karena pada saat berpuasa itu as-shaim itu fi darajatil qurbi minallah, sangat dekat dengan Allah. Ustujiba lahu du'a fa idzan fa iktsar bid-du'a minallah bi ayyi du'a. Fa hadza min al-mustahabbat 'inda as-shaum. Min al-mandubat 'inda as-shaum. Lis-shaimi da'watun la turad. Puasa lah. Itu di antara belasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Gimana Bang Hari, Ustaz Hari, astagfirullahaladzim. Ada yang ingin ada komentar atau gimana yang ingin dilanjutkan? Halo Bang Hari, apa? Ya, Ustaz Hari, gimana Ustaz Hari? Ustaz Hari sudah berdoa untuk mendapatkan pasangan. Oke. Ini mengingat ya, waktu sudah lumayan ini ya, malam gitu. Kalau mungkin masih ada yang belum ada pertanyaan tapi mungkin belum tersalurkan, nanti bisa ya sekalian nyambung silaturahim lah dengan Ustadz Amir, nanti bisa via Japri atau apa. Nah, sekarang kita masuki akhir sesi ya, langsung mungkin ada closing statement gitu Ustadz dari Ustadz untuk apa ya, ausina ya Ustadz gitu, berikan kami nasihat gitu sebelum acara ini ditutup gitu. Fadhal ya Ustadz Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema tadi bahwa al-istiqamah amrun matlub, maka tadzakkar daiman qaulahu ta'ala, ketika ada seorang sahabat namanya Abu Amr siapa? Sufyan, Abdullah bin Sufyan ya.
ketika ditanya kulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan ba'daka, gitu ya. Dalam hadis arba'in kalau nggak salah ada. Kulli fil Islam qawlan la as'aluhu ahadan ba'daka. Katakan kepadaku ya Rasulullah pesan-pesan yang saya tidak akan minta kepada selain kau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kul amantu billah tsumma istaqim. Jadi katakan, kata Rasulullah, katakan amantu billah, kita beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Tsumma istaqim. Gitu kan. Jadi istiqomah itu perlu direncanakan, pertama diimpikan. Tapi sebelum diimpikan adalah dipahami. Dipahami pentingnya istiqomah, manfaatnya apa. Kemudian setelah itu kita impikan sebagai sebuah keinginan yang terbesar. Baru kemudian kita upayakan dengan kiat-kiat yang tadi sudah kita sampaikan. Itu yang pertama sebagai closing statement-nya terkait dengan tema tadi. Yang berikutnya tadi adalah terkait dengan tema yang terakhir bahwa dawim at-tawasul fi ma bainakum. Lanjutkan terus komunikasi, sapaan-sapaan yang baik, nasihat-nasihat baik di antara antum. Hal-hal seperti ini sering dilaksanakan walaupun tidak panjang. Misalnya, yuk bertemu, misalnya tidak harus semuanya. Misalnya yang bisa 10 orang, 10 orang. Yang 20 orang, 20 orang. Gitu kan. Mungkin gantian. Yang nggak bisa hari ini, mungkin bisanya di bulan depan. Itu nggak apa-apa. Yang penting ada tawasul fi bainakum. Fattawasul hadza min babit tawasi. Karena kalau kita sudah ada komunikasi, biasanya akan menarik budaya saling memberikan masukan dan nasihat dan ide-ide positif. Dan tawasi itu yang kemudian menjadi salah satu pintu kebaikan yang Allah sampaikan setelah asr itu, wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ada 4 kunci di situ: iman, amal soleh, kemudian tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Dan tawasi itu kapan akan terjadi? Kalau di antara kita ada tawasul, ada komunikasi, ada yang punya masalah sampaikan ke teman-temannya. Nanti akan ada masukan, ada nasihat-nasihat. Jadi tawasi itu pintunya adalah at-tawasul. Maka dawim at-tawasul fi ma bainakum. Nah, kemudian yang ketiga dari ma'had, ya, doakan ma'had, tidak harus datang ke ma'had, tapi cukup angkatlah kedua tangan antum untuk mendoakan ma'had agar bisa tetap Allah berikan jalan untuk bisa terus melahirkan generasi-generasi baik seperti antum semuanya, generasi-generasi yang berjuang untuk bangsa, untuk masyarakat, untuk umat, dan juga untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dalam agama kita yang kita yakini ini, gitu ya. Karena doa antum dari kejauhan itu mustajab insyaallah taala, sebagaimana qala ar-rasul da'watul mu'min li akhihi min dhahril ghaib mustajab, gitu ya. Doa-doa antum dari kejauhan, mendoakan para asatidzah, mendoakan para mudawimin atau muwazzafin, juga mendoakan ma'had secara umum agar usahanya semuanya Allah berikan kemudahan, maka insyaallah mustajab ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa khasatan inda as-shaum wa inda as-sadaqah. هذا الذي ممكن يعني 3 أمور يعني نقولها لكم في آخر هذا اللقاء مبارك بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustadz atas nasihat dan bajangan malam hari ini ya. Kita alhamdulillah tercerahkan lagi, dan ini menjadi satu momen buat kita supaya lebih terjaga lagi hubungan kita, lebih erat lagi, lebih baik lagi lah gitu ya. Apalagi di closing statement tadi kita diminta untuk mendawamkan gitu ya tawasul di antara kita. Itu saya teringat nasihat dari Dr. Bakrun dulu waktu kita ada juga multaqo. Jadi katanya menjaga tansik gitu kata Dr. Bakrun, tansik. Jadi ya koordinasi segala macam gitu. Baik, mungkin sebelum kita tutup acara ini, maksudnya bersama Ustadz Amir gitu ya, kita bisa ambil sesi foto dulu ya Ustadz, untuk dokumentasi. Nanti baru setelah itu kita tutup. Jadi kita bisa persilakan Ustadz Amir untuk kalau ingin melanjutkan kegiatannya, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya teman-teman gitu. Baik, tafadhol yang pakai laptop siapa? Ustadz Rizky.
Jadi Ya, dibuka dulu kameranya, Ya. Ustaz. on kamera dulu ya teman-teman. Ya atur posisi yang cakep. Rahman. Gustanu ini. Masya Allah. Asbaha Gusan. yang siapa yang SS siapa Ustaz yang kamera Ustaz Rizky? Saya. Mungkin Anak ambil. bisa biar dihitung gitu. Biar bisa siap-siap. Bener ya. Mm-mm. Benar. Oke, 3, 2, Ustaz Engka, Ustaz Abdurrahman, Tanu, Ustaz Taufik. Oke, 3, 2, 1. Oke, cukup Ustaz. Oke. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama. Baik Ustaz, kami dari angkatan 10 mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kasiran sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama kami. Semoga Ustaz tidak berkeberatan di lain waktu nanti kalau kami undang lagi gitu Ustaz. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah.